Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tahun 2022 dengan jumlah kuota sebanyak 1 juta orang di seluruh dunia. Ini merupakan kabar gembira yang tentunya telah kita nanti-nantikan setelah 2 tahun lamanya kita tunda akibat adanya pandemi COVID-19. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas telah mengumumkan akan memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia dengan kuota sebesar 100.051 orang. Sementara itu, pemerintah Kementerian Agama bersama Komisi 8 DPR RI telah mengumumkan biaya ibadah penyelenggaraan haji dan umroh tahun 2022 sebesar Rp39.886.900. Namun pada tahun 2020, pemerintah dan DPR telah mengumumkan biaya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebesar Rp35,2 juta. Ini merupakan akan adanya selisih antara anggaran di tahun lalu dengan tahun ini. Namun, biaya selisih tersebut tidak akan dibebankan oleh para calon jemaah haji. Berikut ini tanggapan masyarakat setempat. Tahu dari berita. Dari berita ya Pak ya? Nyaris tahu sih, sebelumnya taunya yang waktu umroh ya, udah bukan umroh. Ya. Tapi yang waktu ini kan waktu itu masih ada tentatif pemikiran, tapi setelah udah ini baru ini ya udah Terus Bagus itu kesempatan yang sudah lama-lama ditunggu kan. Kalau tak syarat untuk tahun ini sepertinya dari kementerian kan sudah bisa dibebaskan ya. Sudah ada vaksin, yang penting udah vaksin 1, vaksin 2 ya. Nggak ada booster karantina segala macam, sudah tidak karantina ya. Mungkin booster ya masih belum ya. Sama protokol kesehatan yang standar ya, masker, jaga jarak mungkin enggak ya. Cuci tangan mungkin ya. Oh, yang waktu kemarin sih yang kata umroh ya, itu kan vaksinnya harus yang beda ya. Oh, yang beda. Yang booster, bukan yang sesuai sama yang dari Arab di ya? Arab Saudi, yang di iya. sini ditolak. Kadang-kadang kan yang saya juga suka ngikutin ini sih vlog-vlog apa sih yang kata diskusi-diskusi Oh, gitu, iya. kayak kami di sosial topik kayak gitu. Nah, itu bilang mereka kan kalau misalnya di sini misalnya vaksinnya udah sama, pas di sana taunya negatif atau positif gitu. Itu suka jadi kendala. Kalau kemarin biaya hajinya total sih kurang tahu jelasnya sih. Memang kemarin kan ada kenaikan untuk biaya karantina. Mungkin sekarang kan sudah tidak ada karantina, mungkin lebih murah lagi gitu. Biaya tak besar di tahun ini nggak tahu ya, antara nggak begitu jelas, nggak begitu tahu. Cuman sempat ada apa sih kayaknya, nggak tahu bener apa nggak sayanya, ada sempat keributan ya masalah dana haji gitu loh, untuk biaya terlalu besar apa gimana gitu loh. Untuk menggali lebih dalam tentang apa dan bagaimana proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022, alhamdulillah saat ini saya sudah bersama Bapak Husni Anggoro dari Humas Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya baik Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Semangat puasa untuk hari ini ya Pak ya. Oke, baik. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Kita alhamdulillahnya setelah menunggu sekian tahun lamanya akibat pandemi COVID-19, akhirnya tahun ini penyelenggaraan ibadah haji sudah bisa dilaksanakan ya Pak ya. Bisa dijelaskan secara singkat Pak mengenai proses penyelenggaraan dan biaya dan juga kuota ibadah haji Pak? Oke, pertama untuk proses menuju kuota dan biaya penyelenggaraan mungkin panjang nih, banyak dari mulanya kalau untuk kuota itu bulan November 2021 itu Kementerian Agama sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi
dari situ, terus intens dari baik kita ke Arab Saudi maupun kita yang berkoordinasi ke dubes di Jakarta, dubes Arab Saudi di Jakarta. Nah, itu sampai bulan Februari, kemudian bulan Maret itu kita intens berkomunikasi dengan kerajaan Arab Saudi, baik di Saudi sendiri maupun di Jakarta. Dan alhamdulillah pengumuman kuota jemaah haji sudah diumumkan pada tanggal 20 Maret lalu. Dengan Indonesia sendiri mendapatkan kuota berjumlah 100.051 jemaah. Kemudian untuk biaya penyelenggaraan haji itu sudah diketok palu bersama dengan DPR, itu sejumlah 39,8 juta. Itu rata-rata ya, itu harga rata-rata. Pak, kita ngomongin tentang negara. Nah, kalau negara kita sendiri nih Pak, negara Indonesia itu merupakan negara dengan kuota jemaah haji terbanyak, nggak sih Pak? Iya, kalau dilihat dari rilis yang dikeluarkan Arab Saudi, Indonesia itu negara dengan diberikan kuota terbanyak. Setelahnya itu India, kemudian Bangladesh. Untuk karena kita memasuki tahun pandemi ya Pak ya, berarti kan ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh para jemaah. Persyaratannya itu lebih detailnya apa aja Pak? Persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu jemaah sudah berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi COVID lengkap yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Yang kedua adalah sebelum jemaah berangkat wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Untuk biaya PCR jemaah semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya nih ya Pak ya, berarti untuk jemaah yang tidak bisa diberangkatkan ini, apakah dia tidak memenuhi syarat untuk jemaah haji di tahun 2022 ini Pak? Kalau dari kebijakan dari Saudi yang jemaah yang tidak bisa berangkat ini kan jemaah yang usianya di atas 65 tahun, ya kan? Tapi mungkin di kasus di orang Indonesia ada beberapa jemaah yang tidak bisa berangkat dikarenakan masalah ekonomi atau masalah kesehatan. Lalu kapan nih Pak para jemaah bisa berangkat dan persiapan apa saja yang harus disiapkan? Untuk keberangkatan jemaah gelombang 1 dimulai mereka masuk asrama itu tanggal 3 Juni 2022, kemudian mereka menginap semalam di asrama haji itu. Mereka mendapatkan paspor, mendapatkan dokumen, mendapatkan living cost itu di asrama. Kemudian keesokan harinya tanggal 4 Juni mereka langsung terbang untuk gelombang 1 mereka langsung terbang ke Madinah. Terus kemudian untuk gelombang 2-nya itu estimasinya 19 Juni, sama seperti gelombang 1 mereka ke asrama haji dulu untuk menginap semalam. Kemudian keesokan harinya untuk gelombang 2 mereka berangkat menuju Jeddah untuk kemudian masuk Mekah. Jadi yang gelombang 1 dari Madinah 9 hari di Madinah mereka ke Mekah. Kalau yang gelombang 2 turun di Bandara Jeddah mereka langsung ke Mekah. Sahabat religi, ibadah merupakan sebuah hal yang mudah.
Namun pemerintah akan terus berupaya lebih baik lagi untuk melakukan pelayanan kepada semua jemaah haji dengan syarat yang telah ditentukan. Dengan adanya ibadah haji di tahun 2022, semoga para jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan melakukan vaksinasi dengan sehat, aman, dan kembali ke tanah air dengan aman dan nyaman. Saya Dewi Rahmawati berserta tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.